Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Jaini. Langsung saja saya akan membahas sekilas tentang sejarah Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologi negara Indonesia. Nama ini terdiri atas dua suku kata yang berarti panca lima, sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh langsung Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyodiningrat. Dalam pidato pembukaannya, Dr. Rajiman antara lain mengajukan pertanyaan kepada anggota-anggota sidang. Apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk ini? Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat usulan-usulan yang resmi pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu 5 dasar oleh Muhammad Yamin pada tanggal yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945. Pancasila oleh Soekarno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidatonya spontan yang kemudian dikenal dengan judul lahirnya Pancasila. Sebelum sidang pertama itu berakhir, dibentuk suatu panitia kecil untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia merdeka. Dari panitia kecil itu dipilih 9 orang yang dikenal dengan panitia 9 untuk menyelenggarakan tugas itu. Rencana mereka itu disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta. Setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi, beberapa dokumen yang penetapnya ialah rumusan pertama, Piagam Jakarta, tanggal 22 Juni 1945. Rumusan kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan ketiga, Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat, tanggal 27 Desember 1949. Rumusan keempat, Mukaddimah Undang-Undang Dasar Sementara, tanggal 15 Agustus 1950. Rumusan kelima yaitu rumusan pertama menjiwai rumusan kedua dan merupakan suatu rangkaian kewajiban kesatuan dengan konstitusi, merujuk dekret Presiden 5 Juli 1959 Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Juni 2016 telah menandatangani keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila, sekaligus menetapkan sebagai hari libur nasional yang berlaku mulai tahun 2017. Mungkin hanya itu yang dari saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alexander Walangadi akan menjelaskan materi tentang fungsi dan kedudukan Pancasila. Berikut ini adalah beberapa fungsi dan kedudukan Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumen dasar sebagai acuan hidup merupakan cita-cita yang dicapai serta sesuai dengan napas jiwa bangsa Indonesia, dan karena
Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa. Pancasila sebagai kepribadian. Bangsa Indonesia merupakan bentuk peran dalam menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain, yaitu sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentukkan sikap, watak, perilaku, tata nilai norma, dan etika yang telah melahirkan pandangan hidup Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan negara Indonesia, yang mengatur semua pelaksanaan sistem keterangan Indonesia sesuai Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia. Sebagai segala sumber hukum di Indonesia karena segala kehidupan negara berdasar Pancasila juga harus berlandaskan hukum. Semua tindakan kekuasaan dalam masyarakat harus berlandaskan hukum. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Karena pada waktu mendirikan negara, Pancasila adalah perjanjian luhur yang disepakati oleh para pendiri negara untuk dilaksanakan, pelihara, dan dilestarikan. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aling S. Pawao. Saya merupakan mahasiswa kelas C Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Materi saya yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila di era pandemi COVID-19. Sila pertama dapat dilakukan dengan cara selalu berdoa. Karena sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yaitu dia meyakini bahwa Tuhan itu yang akan menyembuhkan atau yang akan memusnahkan virus COVID-19 ini. Oleh sebab itu, kita perlu implementasikan kepada kehidupan sehari-hari kita untuk terus berdoa, meyakini dengan sepenuh hati, dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa agar kiranya virus corona ini cepat dihilangkan. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki makna bahwa setiap orang wajib memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan etika sehingga muncul rasa kemanusiaan. Jadi implementasi dari sila kedua ini yaitu kita harus berinteraksi meskipun jaga jarak. Jangan kita kucilkan orang yang telah terkena corona, kita kucilkan begitu saja, kita jauhi begitu saja. Tidak seperti itu. Kita implementasikan nilai Pancasila kedua yaitu dengan cara kita berinteraksi tetapi dengan mematuhi protokol kesehatan serta jaga jarak agar para penderita virus corona ini tidak merasa dikucilkan. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia yang memiliki arti bahwa sebagai warga negara Indonesia kita harus bersatu meski kita berbeda-beda. Jadi pada saat COVID-19 ini meraja dunia dan merajai Indonesia, kita harus bersatu. Bersatu maknanya itu luas. Maka oleh sebab itu dalam posisi dunia yang sedang krisis terhadap kesehatan yang ada, oleh sebab itu kita menerapkan untuk bersatu untuk mencegah penyebaran virus corona ini, yaitu tetap mematuhi protokol kesehatan. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mempunyai makna yaitu kepatuhan warga negara kepada pemerintah menjadi langkah presentatif dalam menghadapi virus ini. Jadi upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu menerapkan peraturan tentang pendisiplinan
protokol kesehatan. Oleh sebab itu kita sebagai warga negara atau rakyat Indonesia harus mematuhi yang telah dilakukan oleh pemerintah, karena pemerintah berupaya untuk memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mempunyai makna, yaitu bahwa negara harus berperilaku adil perihal sosial bagi rakyatnya. Jadi makna dari sila kelima itu pemerintah harus memberikan subsidi berupa sembako atau bantuan yang menunjang produktivitas dari masyarakat, tidak menimbang pilih, tidak karena hanya ia mempunyai keluarga terus dia berikan kepada keluarganya. Jangan seperti itu. Pemerintah harus berupaya seadil-adilnya untuk memberikan sembako atau bantuan kepada rakyat Indonesia secara merata.